Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-23 kompetisi Liga. Dan saat ini, alhamdulillah tim yang saya kelola yaitu FC Butung Junior masih konsisten duduk di puncak klasemen Liga dengan raihan 66 poin. Selisih 3 poin dengan posisi 2 klasemen. Selain di Liga, tim saya bermain cukup baik di Cup. Ya, setelah di musim sebelumnya kita gagal, musim ini alhamdulillah para pemain saya mulai menemukan performa terbaiknya setelah menundukkan WRCFC di babak final dengan skor 4-2. Dan kemarin saya tidak sempat hadir mendampingi tim saya di sisi lapangan guys, sementara manajer lawan hadir ya guys ya. Tapi berkat dukungan para warga, akhirnya tim saya sukses mengalahkan WRCFC dan berhasil mengangkat trofi Cup musim ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Paxeli, Der Piedo, dan Bang Wandi Sagle yang telah mendukung tim saya di laga yang sangat penting kemarin. Berkat dukungan dari teman-teman, para pemain saya menjadi lebih percaya diri dan berhasil meraih kemenangan berharga atas WRCFC. Oh iya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan pada teman-teman semua, khususnya para Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, Juragan Bawang, barangkali mau top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di websitenya Galeri Top Up Indonesia. Jadi di sini kamu bisa top up game apa aja guys, game mobile, semua game mobile ada di Galeri Top Up Indonesia. Mulai dari FC24, kemudian ada Call of Dragon, ada PUBG, Free Fire, ada Mobile Legend juga, dan banyak guys. Ada ROK juga guys. Dan buat teman-teman yang mainnya cuma main top 11 doang, kamu bisa cari aja guys di pencarian ini guys. Kamu cari top 11 ya guys ya. Cari top 11. Nah, kemudian klik aja di sini. Cara top upnya sangat mudah. Kamu bisa masuk ke Galeri Top Up Indonesia, kemudian cari game top 11. Nah, di sini kamu bisa masukkan nickname kamu guys. Kamu masukkan nickname sebagai contoh. Di sini saya kasih nama Nur, nama saya. Kemudian ada ID juga, user ID. Ini kamu bisa cek di menu pengaturan dan pilih bundle guys. Di sini kamu bisa pilih bundle, ada paket perdana, kemudian ada bundle champion, paket pancaran, kartu bulanan, kemudian ada token juga. Kamu bisa pilih. Misalkan kamu pengen beli token, pilih token di sini guys. Kemudian jangan lupa ketikkan nomor telepon kamu. Ya, di sini kamu ketikkan nomor telepon kamu. Setelah selesai, jangan lupa klik konfirmasi di sini guys. Di sini ya guys ya, klik konfirmasi. Nah, setelah itu nanti admin dari Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp guys. Setelah itu kamu bisa koordinasikan dengan adminnya Galeri Top Up Indonesia dan selesai. Tapi sayang sekali guys, meskipun tim saya main bagus di dua kompetisi berbeda, FC Butung Junior tetap punya kelemahan dan di leg pertama babak semifinal Liga Champion, FC Butung Junior harus mengakui ketangguhan tim lawan setelah dikalahkan tim tamu KWK Bantar Bolang FC, tim asal kota Pemalang, dengan skor tipis 4-3. Padahal saat itu FC Butung sempat unggul lebih dulu, tapi ternyata KWK Bantar Bolang mampu comeback dengan luar biasa dan menutup kemenangan dengan skor tipis 4-3. Oh ya guys, hari ini saya sebenarnya sedang kecewa berat lantaran tim utama saya harus gigit jari karena gagal lolos ke babak final setelah ditundukkan The Red LFC di leg kedua guys. Ya, untuk yang kedua kalinya secara beruntun, lagi-lagi tim saya gagal di babak semifinal Liga Champion. Tapi tidak apa-apa guys, setidaknya tim saya masih bisa meraih gelar juara musim ini, dan ada kemungkinan tim saya bisa meraih double winner. Oh iya, jadi gimana nih perjalanan tim yang teman-teman kelola musim ini? Saya harap buat teman-teman yang sudah like video ini, tim yang teman-teman kelola selalu sukses meraih gelar juara di setiap musimnya. Dan buat teman-teman yang gagal, tetap semangat, pencapaian kalian sudah hebat. Semoga musim depan tim kamu sukses meraih gelar juara. Oke, jadi hari ini tim saya akan bertamu dan kembali menghadapi KWK Bantar Bolang di leg kedua babak semifinal Liga Champion. Jadi agar tim saya bisa lolos ke babak final, kita harus bisa mengalahkan mereka dengan skor 2-0 dan lolos ke babak final dengan agregat 5-4 guys. Tapi itu bukan hal yang mudah guys, apalagi KWK Bantar Bolang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Tentu mereka akan jauh lebih percaya diri dan saya rasa mereka akan kembali menyulitkan tim saya di leg kedua nanti. Tapi sebelum saya mengatur taktik, strategi, dan juga formasi untuk menghadapi KWK, saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang telah mendukung tim saya. Saya ucapkan terima kasih buat para warga yang sudah menyempatkan diri untuk mendukung tim saya di leg pertama. Meskipun kalah, tetap saya ucapkan terima kasih pada Bang Ari Rafandi
Bang Haris Rinaldi, Kabi Alonso, Mas Ijak, Bimam Bozo, Muslihat, Iko, Gudang Garam, Farul Adpullah, Luis Enrique, Depri Edo, Wandi Segle, dan Bang Dance Top 11. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, jadi untuk menghadapi KWK Bantara Bolang di leg kedua, hari ini saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin, mulai dari melatih tim untuk mendapatkan form latihan dan ketajaman. Dan saya juga sudah memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan punya moral yang sangat baik atau mantap, dan kondisi mereka juga sudah dipastikan bugar. Jadi persiapannya sudah luar biasa bagus. Nah, jika di leg pertama saya menerapkan skema formasi 4-3-3 ala timnas Spanyol dan tim saya harus menelan kekalahan yang sangat mengecewakan, hari ini di leg kedua saya tidak akan menerapkan formasi tersebut lagi guys, tapi saya akan menggunakan formasi 3-2-3-2, formasi yang jarang saya gunakan di musim-musim sebelumnya. Ya, meskipun formasi ini jarang digunakan, tapi formasi ini justru yang berhasil membawa tim saya meraih trofi pertama musim ini, yaitu Trofi Cup. Dan sekarang mari kita lihat, apakah dengan menerapkan formasi 3-2-3-2 tim saya mampu comeback dan lolos ke babak final, atau tim saya justru kembali lesu seperti tim utama saya yang harus puas finish sebagai semifinalis. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, dan formasi ketika pertandingan berlangsung, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara KWK Bantar Bolang versus FC Butung Junior di leg kedua babak semifinal Liga Champions musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan, di mana KWK Bantar Bolang punya kapasitas yang cukup baik untuk bisa menyingkirkan FC Butung Junior di kandangnya sendiri guys. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke, mantap guys. Kita lihat manajer dari tim lawan masih belum hadir di sisi lapangan, dan saya akan memberi bonus latihan menyerang atau form latihan menyerang sejak menit pertama guys. KWK Bantar Bolang unggul agregat 4-3 atas FC Butung Junior, dan untuk bisa lolos ke babak final, FC Butung harus bisa mengalahkan KWK Bantar Bolang di kandangnya sendiri dengan skor 2-0 tanpa balas. Tentu itu bukan hal yang mudah, itu bukan misi yang mudah karena mereka bermain di hadapan pendukungnya sendiri guys. Tentu akan jauh lebih sulit untuk bisa menundukkan mereka. Dan kita lihat pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-7, lemparan ke dalam. Kali ini ada Grand Vandol, umpan kepada Harry Kane. Ada Luxau di sana. Yamal bagus sekali berhasil dihentikan oleh Rocky Hartono, bek tengah dari FC Butung Junior pemirsa. Oke, manajer dari tim lawan sudah hadir di sisi lapangan, dan tentu ini akan membuat jalannya pertandingan semakin tegang. Sutriyono, Sutijo, umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Mang Asep di sana, umpan Rabona, Sutijo, dan sayang sekali tandukan Sutijo masih melambung keluar lapangan, tidak menghasilkan gol untuk FC Butung Junior pemirsa. Skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, agregat 4-3 untuk keunggulan KWK Bantar Bolang. Gary Padilla, manajer dari KWK Bantar Bolang, sudah terlihat hadir di sisi lapangan yang akan membuat jalannya pertandingan semakin tegang. Jelas sebuah pelanggaran keras, jangan sampai cedera Mang Asep. Astagfirullahaladzim, Mang Asep cedera, salah satu pemain terbaik yang saya miliki pemirsa. Cedera kali ini. Alpati akankah? Tidak, ternyata saya pikir bakal berbuah gol. Salah satu aset berharga yang saya miliki, Mang Asep. Mang Asep cedera di babak pertama, tentu ini akan membuat jalannya pertandingan semakin sulit untuk FC Butung Junior pemirsa. Tapi kita masih punya kesempatan, dan kita lihat Frelinho melakukan pelanggaran keras, dia menjambak rambut dari pemain FC Butung Junior. Alpati kali ini kita lihat, dan gol tercipta, luar biasa. Satu gol tercipta di babak pertama tepatnya di menit ke-20 melalui situasi bola mati pemirsa. Tembakan Alpati masuk ke gawang KWK Bantar Bolang, luar biasa. Tapi masih belum cukup karena ini masih awal. Agregat 4-4, kita butuh satu gol lagi untuk mengunci kemenangan. Kita lihat tekanan kembali dilakukan. Ada Mang Saib, Maeli kali ini, preman terkuat di bumi. Mang Saib kembali umpan crossing, tanduk saja, masih bisa diamankan. Saya kira bakal berbuah gol, tapi nyatanya mereka bermain sangat luar biasa. Tandukan bola rebound yang didapatkan masih belum mampu membongkar lini pertahanan dari KWK Bantar Bolang. Tandukan yang kurang maksimal. Kali ini berbahaya sekali, kita lihat. Nyaris kita lihat. Kala Foiri
nyaris saja mencatatkan satu gol, tapi beruntung dia lebih dulu offside pemirsa. Satu peluang yang sangat-sangat berbahaya dari KWK Bantar Bolang di babak pertama. Skor masih 1-0. FC Butong untuk sementara memimpin atas tuan rumah. Kali ini umpan jauh ke depan. Oh, jelas sebuah offside. Mang Saeb. Ya, kita lihat tadi sang wasit mengangkat bendera. Ya, jelas sebuah offside. Penempatan posisi yang tidak cukup baik dari Mang Saeb pemirsa. Asep cedera, ada Mang Saeb di sisi sebelah kanan pemirsa. Jadi kita tetap tenang. Masih ada kesempatan kita membalikan keadaan. Graf Vidal, ada Eder Militao, Harry Kane, Thiago Motta. Umpan melebar ke sisi sebelah kiri, ada Luxau di sana. Umpan Rabona Yamal yang dituju dan penyelamatan yang sangat-sangat spektakuler pemirsa. Tembakan keras dari jarak dekat masih bisa diamankan oleh sang penjaga gawang Totok Wiranto. Kali ini Dani Carvajal. Beruntung sekali ada Bang Mael, preman terkuat di bumi, berhasil mengagalkan sepakan tendangan sudut yang dilakukan oleh Carvajal, bagaimana mau nyebutnya anjay. Paruh waktu, oke. Tetap tenang, kita akan masukkan Gero Fasil. Ini pemain beban yang kita dapatkan dari event. Mari kita lihat akankah dia mampu menjadi pembeda di laga kali ini, karena biasanya ketika menghadapi lawan-lawan berat, pemain dari event itu justru jadi beban. Kita lihat akankah performanya meningkat atau justru dia menjadi beban untuk tim saya. Kita lihat pemirsa, dan itu alasan kenapa saya mencadangkan pemain dari event, karena biasanya mereka cenderung menjadi hal yang kurang bermutu. Di hari ini serang tim kita ada Firmino, kali ini berbahaya sekali. Kita lihat tembakan yang sangat baik dan Harry Kane nyosor dari belakang, kampret anjay kunyuk. Ampun aing mah kopet cicing wae sih tadi anjay, backna kopok. Oke, yaudah. Skor 1-1 kali ini KWK Bantar Bolang kembali unggul agregat 5-4. Tekanan kembali dilakukan, ada Harry Kane di sana berbahaya, umpan ke samping, ada Luxau mencoba untuk melakukan tembakan yang cukup keras, tapi beruntung masih bisa diblok oleh pemain bertahan dari FC Butong Junior. Oke, kita coba tarik ke depan untuk Alpati dan Gero Fasil. Kita coba tarik ke depan sedikit. Mereka akan bermain di posisi terbaiknya. Kali ini ada Sutriono, Sutijo yang dituju, umpan kepada Alpati. Mari kita lihat gimana bola bisa direbut dengan sangat mudah Alpati. Oke, kita coba gunakan gaya umpan panjang. Saya rasa para back yang ditempatkan oleh KWK Bantar Bolang tidak memiliki penempatan posisi yang baik dan tidak memiliki sundulan yang bagus pula. Kita lihat ada Firmino, Calafiori berhasil berebut, menghasilkan serangan cepat. Ada Sutijo di sana mencoba menggiring bola melewati satu penjagaan. Kita perhatikan, dua penjagaan, hebat sekali Sutijo. Penyerang Falsnen sendirian, akankah berbuah gol? Sutijo kita lihat, Sutijo dan gol. Baru kali ini penyerang Falsnen menggiring bola dari area pertahanan sendirian dan mengemas satu gol yang sangat-sangat spektakuler pemirsa. Dan dia mampu mengemas satu gol tanpa bantuan rekan setimnya. Luar biasa Sutijo, penyerang Falsnen yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat Firmino kembali melakukan sepakan yang sangat-sangat keras, tapi beruntung sepakannya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FC Butong Junior pemirsa. Ya, saya sangat terkesima dengan penampilan Sutijo di laga kali ini pemirsa. Dribble, kreativitas, kecepatan yang dimiliki oleh Sutijo mampu menghancurkan lini pertahanan dari KWK Bantar Bolang di babak kedua ini. Kali ini Mang Saeb coba melakukan skill yang luar biasa, umpan pada Sutriono akan berbuah gol, umpan yang sangat manis, dan kali ini Sutijo mendapat satu kesempatan dari jarak yang cukup dekat, tapi pengawalan ketat didapatkan oleh Sutijo hingga bola masih bisa diblok oleh sang penjaga gawang yang ditempatkan oleh KWK Bantar Bolang. Aduh, Nur Cahyo, kartu kuning diberikan untuk Nur Cahyo yang melakukan pelanggaran keras berbahaya. Ada James kali ini penyerang Falsnen, dan kita lihat Totok Wiranto sang penjaga gawang dari FC Butong Junior mampu menepis benar dengan sangat-sangat luar biasa. Gero Falis, penyerang bintang 8, pemain satu-satunya pemain bintang 8 yang harusnya jadi momok menakutkan, justru dia tidak mampu berbuat banyak pemirsa. Bintangnya doang gede, beban doang anjay.
Mang Saeb menggiring bola dari tengah. Mang Saeb, oh Mang Saeb, satu lagi kesempatan gagal dimaksimalkan dengan baik. Skor 2-1, agregat 5-5 pemirsa. 3-2. Oke, Jokic masuk menggantikan Calafiori. Mota keluar gantikan oleh Rice gimana sih nyebutnya? Rice aja lah, Rice kan nasi ya. Ya udah nggak apa-apa. Ada Yamal di sana. Luxo berhasil direbut oleh Ruben Dias. Oh iya, gimana nih Spanyol guys? Spanyol ternyata lolos ke babak final, betul, ke babak final menghadapi, nggak tahu nih, antara Belanda versus Spanyol versus Belanda versus apa nih, Inggris ya guys ya. Nanti tinggal nunggu kedua kesebelasan itu guys. Kita lihat akankah Spanyol mampu meraih gelar juara Euro 2024 atau justru mereka tertunduk lesu. Dan buat teman-teman yang kemarin bilang, wow, Prancis nih bos, Prancis, lihat nih bos. Spanyol akhirnya berhasil mengalahkan Prancis bos. Analisa yang cukup mendalam alasan kenapa saya mendukung Spanyol, karena mereka punya kapasitas yang bagus seperti yang kita bahas di sesi live kemarin. Ya tentu mereka punya pemain-pemain yang luar biasa, semangat juang yang sangat bagus di semua area. Itu yang dimiliki Spanyol. Oke, paruh waktu, akhir waktu reguler, perpanjangan waktu dimulai, dan kita lihat, kita coba geser-geser sedikit untuk posisi para pemain depan dari FC Butung Junior. Saya rasa untuk lini pertahanan sudah solid, nggak harus kita ubah. Dan pertandingan berlangsung ketika cuaca sangat panas, jadi pemain kita sudah sangat kelelahan di babak extra time pemirsa. Peningkatan format terlihat dari pemain-pemain FC Buteng. Pertandingan sudah berlangsung, kick-off babak extra time dimulai. Kick-off babak pertama. Kali ini ada Yamal di sana dan sangat berbahaya dan gol tercipta. Waduh, tidak, ternyata Firmino. Beruntung sekali kita lihat Firmino lebih dulu terjebak offside ya. Umpan yang sangat-sangat baik tadi. Finishing yang luar biasa, tapi beruntung Firmino lebih dulu terjebak offside pemirsa. Oke, kita gunakan taktik menyerang ya guys ya. Kita lihat Mang Saeb melakukan tekanan, kali ini Sutijo mendapatkan kulit pundar. Alpati yang dituju, serangan balik yang sangat baik, kita lihat, dan gol Alpati, penyerang yang sangat luar biasa sekali. Dia mampu menciptakan satu peluang yang sangat-sangat baik, dan gol tercipta untuk keunggulan FC Butung Junior pemirsa melalui skema serangan balik cepat yang sangat-sangat luar biasa. Kali ini agregat berubah menjadi 6-5 untuk keunggulan tim tamu pemirsa. Harry Kane bagus sekali. Oke, saya lumayan tegang juga nih Pak. Jangan sampai mereka mencetak satu gol lagi. Berbahaya kalau misalkan mereka mencetak satu gol, otomatis pertandingan akan berlangsung ke babak adu penalti. Skor 3-1, kita masih punya kesempatan untuk bisa mengamankan kedudukan. Eder Militao bermain cukup baik di lini tengah dari KWK Bantar Bolang. FC Buteng yang sempat kalah di leg pertama kali ini unggul 3-1, tapi masih butuh satu gol lagi untuk KWK Bantar Bolang untuk bisa menyamakan kedudukan atau menyamakan agregat agar pertandingan bisa berlanjut ke babak adu penalti pemirsa. Gero Pasilis, pemain bintang 8 yang cuma jadi beban, performanya biasa aja, bahkan kurang dari 7. Payah sekali kita lihat. Dani Carvajal mendapatkan melakukan pelanggaran maksud saya. Alpati ancang-ancang tembak langsung dan gol Alpati. Kita lihat tembakan dari situasi bola mati masuk ke gawang KWK Bantar Bolang dan membawa FC Buteng unggul 4-1 di babak extra time. Agregat 5-7, kita sedikit aman kali ini pemirsa. Tapi jangan senang terlebih dahulu karena mereka bisa saja menciptakan satu peluang lagi yang mungkin bisa sangat berbahaya untuk lini pertahanan dari FC Buteng Junior pemirsa. Tendangan bebas kali ini didapatkan oleh Alpati kembali, dan kali ini tidak terlalu baik tembakan yang dilakukan oleh Alpati. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 4-1 untuk keunggulan FC Buteng Junior. Tim tamu berbalik unggul atas tuan rumah pemirsa. Ada Harry Kane, umpan ke belakang, Devado Lioli yang dituju. Kali ini ada Luxo, umpan ke tengah, ada Jokic, bagus sekali. Dragojevic berhasil merebut kulit pundar pemirsa. Skor 1-4, FC Buteng memimpin, dan untuk ball possession kita unggul. Mereka lebih banyak melakukan pelanggaran yang cukup keras. Oh, apa ini? Oke, ada Mang Saeb
menggiring bola dari sisi sebelah kanan bermain oleh 1 2 3 pemain, umpan ke tengah, Sutijo yang dituju melebar ke sisi sebelah kiri, ada Imang Bo di sana. Ada Imang Bodu maksud saya, tapi sayang sekali tembakannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari KWK Bantar Bolang. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butung Junior mampu membalikkan keadaan dan kita lihat comeback yang luar biasa. Di leg pertama kita kalah dengan skor tipis 4-3 dan kali ini kita berbalik unggul dengan kemenangan 4-1 atas tuan rumah pemirsa. Kita lolos ke babak final dengan agregat 5-7. Tentu ini adalah pencapaian yang luar biasa untuk FC Butung Junior yang sebelumnya harus susah payah menghadapi KWK Bantar Bolang di kandang sendiri, tapi akhirnya kita mampu mengalahkan mereka di kandangnya sendiri. Kemenangan yang luar biasa lewat hat-trick dari Alpati pemirsa. Tapi yang paling mengesankan di sini gol yang diciptakan oleh Sutijo, tentu saja dari serangan balik cepat. Dia menggiring bola dari area pertahanan FC Buteng dan menciptakan satu peluang yang sangat-sangat bagus. Sejauh ini itu adalah gol terindah yang pernah saya lihat di game Top 11. Seperti halnya gol Diego Maradona, kemudian Messi, Eden Hazard waktu menggiring bola sendirian, yaitu adalah gol yang sangat-sangat cantik. Skill individu yang dimiliki oleh Sutijo memang luar biasa, guys. Oke, untuk ball possession kita perhatikan di sini. Ball possession FC Buteng memimpin 57-43 dan di sini FC Buteng juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan. 20 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 4 berbuah gol, sementara tuan rumah melakukan 11 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Tapi untuk shot efisiensi sendiri cukup berimbang, 20 berbanding 20%. Untuk zona serangan, kedua tim sama-sama menyerang dari area tengah, 56 untuk KWK Bantar Bolang dan 45 untuk FC Buteng Junior. Sementara untuk umpan sempurna di sini KWK Bantar Bolang sedikit lebih baik, 86-64. Dan dari total tackle kita lihat, 36 tackle dilakukan oleh KWK Bantar Bolang dan 27 diantaranya berbuah pelanggaran. Sementara FC Buteng melakukan 33 tackle dan 8 diantaranya berbuah pelanggaran. Jadi untuk total tackle di sini FC Buteng lebih baik ya guys ya. Kita bermain aman. Tapi meskipun begitu ada satu pemain yang mendapatkan kartu kuning. Entah kenapa bisa seperti itu. Pelanggarannya lebih banyak tapi kartu kuning justru yang didapat cuma 1. Ada apa nih wasit? Tapi ya udahlah. Kemudian untuk MOTM Alpati, man of the match pertandingannya Alpati, si Gerapaslil Sapili, ini pemain dari event, performanya 6,9 Pak. Ini performanya sama dengan Bang Mael, permain terkuat di bumi, performanya sama 6,9 juga. Ternyata percuma juga memasukkan Gerapaslil. Sayang sekali guys, Mang Asep mengalami cedera dan dia harus ditarik keluar sebelum waktunya guys. Sayang sekali, tapi formasi 3-2-3-2 yang saya terapkan ternyata cukup efektif, terutama di laga-laga penting seperti ini untuk menghadapi tim yang menerapkan formasi lumayan ofensif juga. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Paxley yang lagi-lagi hadir, Bang Wadi Segle, terima kasih, Bang Nailul Autar, dan Bang Zon Leon, terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua tim, saya berhasil mengalahkan KWK Bantar Bolang dengan skor 4-1 dan lolos ke babak final dengan agregat 7-5. Luar biasa guys. Terima kasih banyak atas dukungannya guys. Terima kasih, dan semoga teman-teman yang nonton video ini juga bisa meraih gelar juara, entah itu Cup, Liga, Liga Super, Liga Champion, ataupun nanti bisa mendapatkan Piala Super. Tetap semangat buat teman-teman semua, dan tetap semangat buat para warga yang tentu saja membuat saya lebih bersemangat untuk terus membuat konten seputar game Top 11. Oke, jadi itu adalah gol pertama yang dicetak oleh Alpati dari situasi bola mati. Dia punya spesialis penendang bebas dan sangat-sangat efektif. Meskipun nggak semua tendangan yang bisa dia lakukan berbuah gol, tapi setidaknya ada beberapa gol yang dia ciptakan dari situasi bola mati. Kemudian ini adalah gol kedua yang didapatkan oleh gol kedua yang tercipta yang didapatkan oleh KWK Bantar Bolang. Gol penyama kedudukan dari situasi bola mati, dari situasi serangan balik cepat juga. Firlinho, kita lihat, ya, Harry Kane, dia berlari tak terkawal, bahkan sang penjaga gawang aja nggak tahu kalau Harry Kane tuh bakal nyosor bola guys. Nggak tahu juga. Back juga nggak tahu, tiba-tiba dia dari belakang lari langsung menghantam sekulit bundar. Kemudian gol yang sangat indah dilakukan oleh Sutijo. Ini juga dari situasi serangan balik cepat, kita lihat ya, umpan dari siapa tadi saya lupa, si Kribo. Karena biasanya kalau posisinya seperti ini bola bakal direbut Pak, saya nggak nyangka bakal berbuah gol. Kita lihat guys, asli jarang banget satu pemain menggiring bola dari belakang sampai ke gawang dan
menciptakan peluang, kemudian berbuah gol. Jarang sekali, tapi Soetijo mampu melakukannya, guys. Soetijo. Itu gol terindah yang saya pernah lihat di game Top 11. Nah, ini gol yang diciptakan oleh Alpati, ya, gol ketiga dari FC Buteng. Ini juga dari skema serangan balik cepat. Lagi-lagi Soetijo menjadi momok yang sangat menakutkan di area tengah pertahanan dari KWK Bantar Bolang, di area tengah terutama. Ia mampu memberikan 1 assist untuk gol Alpati, pemirsa. Dan gol terakhir yang diciptakan oleh FC Buteng kali ini dari situasi bola mati. Lagi-lagi Alpati yang menjadi momok yang sangat menakutkan untuk penjaga gawang dari KWK Bantar Bolang. 1 gol tercipta lewat situasi bola mati, pemirsa. Dan itu adalah gol yang luar biasa dan gol pengunci kemenangan untuk FC Buteng Junior, pemirsa. Oke, jadi pertandingan yang sangat luar biasa dan semoga saya harap teman-teman juga bisa meraih hasil bagus musim ini. Terus semangat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang gagal, semoga musim depan teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke, dan sekarang tim saya sudah dipastikan lolos ke babak final untuk menghadapi salah satu tim tangguh, yaitu RDM Garage atau Juventus. Mereka bermain seri 3-3 dan kita masih belum tahu siapa yang bakal lolos ke babak final hari ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya, mengenai taktik, strategi, dan formasi 3-2-3-2 untuk comeback di babak semifinal Liga Champions. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership NN Top 11, terima kasih buat partnership NN Top 11 yaitu Galeri Top Up Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berdonasi pada NN Top 11 pada saya melalui Saweria, Super Tank, Super Sticker. Terima kasih banyak atas dukungannya, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.